Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Talangan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alas Talangan. Dra, di bagian tengkuknya ada sebuah batu hitam. Apa mungkin itu batu kelemahannya? Fokuskan tiap serangan ke arah tengkuknya. Raut wajah Raja Gendruwo seketika berubah, terlihat kesal namun juga seperti khawatir akan satu hal. Raja Gendruwo menyerang kami secara membabi buta. Luka goresan akibat serangan cakarnya mulai menghiasi tubuh kami bertiga. Wan, Suko, kita mundur dulu. Kami melompat mundur bersamaan, menyusun rencana agar bisa menyerang batu hitam yang berada di tengkuknya. Wan, aku akan gunakan serangan terakhir. Kamu dan Suko bisa tahan dia. Memangnya kamu mau menyerang pakai apa, Dra? Aku akan mencoba serangan seperti yang dilancarkan Simba sebelumnya. Kamu gila, Dra? Apa kamu lupa perkataan Simba? Kalau kamu hanya boleh menggunakan pukulan beraja musti 3 kali saja. Insya Allah nggak akan kenapa-napa, Wan. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menggunakannya. Tapi tampaknya kamu bisa kehilangan satu tanganmu, Dra. Bukan masalah bagiku kehilangan satu tangan daripada harus melihat banyak nyawa orang lain melayang. Tapi Dra, Wan, percaya sama aku. Aswan terdiam menatap mataku yang penuh keyakinan akan melakukan serangan tersebut. Setelahnya Aswan kembali berpaling seraya berucap, baiklah kalau memang itu mau kamu. Tapi jika kena damprat Simba, jangan bawa-bawa aku. Aku tersenyum bersyukur Aswan bisa mempercayaiku. Aku tidak peduli dengan dampak yang aku terima nantinya. Selagi melihat nyawa orang lain yang terancam, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sudah, urusanku sudah selesai. Terima kasih banyak atas bantuannya, Yai. Buto Jolok kembali menyatu ke dalam bayanganku. Setelahnya aku kembali menghadap Raja Gendruwo. Aswan dan Suko sudah mengambil kuda-kuda siap menyerang. Aku mengambil tasbih dari saku celanaku, lalu membacakan amalan pemutih di tanganku. Setelahnya aku memejamkan mata lalu membacakan amalan beraja musti, sama seperti yang Simba lakukan sebelumnya. Ketika aku memejamkan mata, tiba-tiba sebuah suara muncul yang entah dari mana asalnya. Selaraskan hati dan pikiranmu, lalu fokuskan pada kepalan tanganmu. Siapa kamu? Tidak ada jawaban lagi dari suara tersebut, namun entah mengapa aku merasa begitu tenang ketika mendengar suaranya. Seperti ada sebuah energi tambahan yang diberikan dirinya kepada aku. Apa mungkin itu Eyang Sena? Pertarungan mencapai puncaknya, saat-saat kritis yang menentukan nasib kami semua. Raja Gendruwo dengan amarah yang membuncah terus menyerang. Namun kami bertiga telah siap dengan strategi kami sendiri. Ayo Suko. Iya mas. Aswan dan Suko memulai serangan mereka, berusaha menahan Raja Gendruwo agar aku bisa melakukan serangan terakhirku. Aku berdiri di sana mengumpulkan semua kekuatan dan fokus pada amalan beraja musti yang kuucapkan. Tasbih di tanganku memancarkan cahaya putih, menandakan aku sudah siap untuk menyerang. Ketika aku membuka mata, aku merasakan sebuah kekuatan tambahan mengalir dalam diriku. Sebuah rasa tenang dan fokus yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
Aku yakin itu bantuan dari Eyang Sena, dukungan spiritual yang memberiku kepercayaan diri lebih. Suka mengibaskan cemeti Amarasuli membuat sebuah lingkaran api di udara. Aswan terus menyerang Raja Genderuwo dengan cakaran Asoka. Meski sudah tidak menggunakan 100% kemampuan Asoka, namun dirinya masih bisa memberi perlawanan kepada Raja Genderuwo. Percuma saja, usaha kalian akan sia-sia. Lalu kenapa kau merasa panik seperti itu, setan terkutuk? Mungkin dirinya takut dikembalikan ke alam yang seharusnya, Mas. Manusia-manusia lemah seperti kalian tidak akan mampu mengalahkanku. Tidak ada yang tidak mungkin jika Gusti Allah sudah berkehendak. Meskipun setan terkuat yang diselimuti kegelapan sekalipun, pasti akan dapat dikalahkan oleh cahaya kebaikan. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Selama masih ada orang-orang yang percaya akan kuasa bangsaku, maka sosok seperti kau akan terus tercipta. Tidak usah kau merasa tidak jelas di ujung hayatmu. Aswan menyerang dengan cakar Asoka disusul ayunan cemeti Suko, namun dengan mudah Raja Genderuwo menangkisnya sembari memberi serangan balik. Aswan dan Suko melompat mundur untuk menghindarinya. Asal kalian tahu, bangsa manusia lah yang menciptakan setan-setan terkutuk itu sendiri. Mereka yang membuat perjanjian demi kehidupannya lebih baik. Bangsaku sangat senang apabila bertemu dengan orang-orang yang lemah iman seperti mereka. Kami memahami bahwa kegelapan memang seringkali diberi ruang dalam hati manusia karena keputusasaan dan ambisi. Namun kami juga tahu bahwa kekuatan kebaikan dan iman yang kuat akan selalu mampu mengalahkan kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat pun ia. Mungkin memang ada manusia lemah yang tergoda oleh kekuatanmu. Tapi selama ada juga yang beriman dan percaya pada kebaikan, kegelapanmu tidak akan pernah menang. Manusia hanyalah makhluk naif, mudah terbuai oleh janji-janji palsu dan kekuasaan semu. Mereka gagal menyadari bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian batin tidak dapat dibeli ataupun diperoleh melalui kegelapan dan kejahatan. Memang benar ada manusia yang terjatuh dalam keputusasaan dan tergoda oleh kegelapan. Namun manusia juga memiliki kemampuan untuk belajar, bertumbuh dan mengatasi kelemahan mereka. Kebijaksanaan dan kekuatan sejati datang dari pengenalan diri, penerimaan atas kesalahan, dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Setiap manusia memiliki pilihan dalam hidup mereka. Pilihan untuk mengikuti jalan yang benar atau salah. Kegelapan mungkin menawarkan jalan pintas, tapi hanya cahaya kebaikan yang memberikan jalan yang berkelanjutan dan membawa kedamaian sejati. Sebuah serangan kembali Aswan dan Suko lancarkan. Mereka saling jual beli serangan, berusaha mencari celah agar bisa menahannya. Raja Genderuwo melompat mundur untuk menghindari serangan Aswan. Apa ini? Sebuah keris menancap dari punggung Raja Genderuwo hingga menembus jantungnya. Seorang parubaya dengan wajah sangarnya mendorong tubuh Raja Genderuwo ke depan. Kau tidak akan bisa kemana-mana lagi, cemil. Ki Jarot. Raja Genderuwo tidak sadar Ki Jarot melancarkan serangan dadakan menggunakan keris panu biru yang sebelumnya tergeletak di tanah, sehingga memberi Aswan dan Suko kesempatan untuk memberikan serangan. Ayo Suko, ini kesempatan. Mendapat celah akibat serangan dadakan dari Ki Jarot, tanpa menunggu lama lagi Aswan menyerang Raja Genderuwo dengan menancapkan kuku Asokanya di perutnya. Suko mengikatnya dengan cemeti Amarasuli miliknya. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Raja Genderuwo memberontak melepaskan diri dari serangan kami yang menahan dirinya. Tenaganya benar-benar kuat. Aswan dan yang lain hampir tidak mampu menahannya, namun mereka tidak menyerah. Mereka terus menahannya sekuat tenaga. Lepaskan aku. Urat-urat tangan mulai bermunculan di tubuh Ki Jarot, Aswan dan Suko, menandakan kalau perlawanan dari Raja Genderuwo begitu kuat. Bahkan mereka sampai harus berteriak agar bisa mengerahkan semua kekuatan yang berada di tubuh mereka. Aku tahu ini benar-benar akan menjadi serangan terakhir kami.
Jika gagal, maka kami akan kalah karena kehabisan tenaga. Sekarang, Dra! Aku berlari, lalu melompat ke udara dengan tangan kananku yang sudah memerah dan dipenuhi oleh energi Braja Musti yang kuat. Aku mengarahkannya ke batu hitam di tengkuk Raja Genderuwo. Sialan, sejak kapan kau di sana? Raja Genderuwo melirik ke arah tempatku muncul. Dirinya mulai panik melihat tanganku yang sudah siap menyerang. Ia memberontak lebih kuat untuk melepaskan diri, namun Ki Jarot, Aswan, dan Suko tidak membiarkannya begitu saja. Tidak akan kau biarkan dirimu lepas. Ini adalah ajalmu, setan terkutuk. Pergilah kau ke neraka. Tidak mungkin aku dikalahkan oleh manusia rendahan seperti kalian. Ki Jarot melepaskan keris panu biru lalu melompat mundur untuk memberiku celah. Dengan sebuah teriakan takbir, aku menghantamkan tangan kananku yang bercahaya ke tengkuk Raja Genderuwo. Sebuah ledakan cahaya terjadi. Aswan, Ki Jarot, dan Suko terhempas akibat benturan seranganku. Aku merasakan sebuah dorongan energi yang sangat kuat, namun juga rasa sakit yang luar biasa di tangan kananku. Bahkan aku dapat mendengar suara seperti ranting patah dari jariku. Namun aku tidak menyerah, terus sekuat tenaga menghantam batu itu. Raja Genderuwo berteriak kesakitan. Sebuah ledakan kembali terjadi, menciptakan gelombang angin yang diselimuti asap hitam. Batu hitam di tengkuknya mulai retak. Dengan sekuat tenaga aku terus mendorong tanganku, meski tulang-tulangku sudah tidak bisa menahannya. Wah, hancurlah. Batu hitam di tengkuk Raja Genderuwo hancur berkeping-keping. Raja Genderuwo melemah lalu terpental, dan akhirnya roboh tak berdaya di tanah. Tubuhnya mulai menguap menjadi asap hitam yang membumbung ke udara hingga akhirnya hilang terbawa hembusan angin. Alhamdulillah. Tubuhku terkulai ke tanah seperti tidak memiliki tenaga lagi untuk menahan tubuhku sendiri. Aswan dan Suko bergegas mendekatiku. Mereka khawatir melihat kondisiku dengan tangan yang terlihat sangat buruk. Dra, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Wan. Aku cuma kehabisan tenaga. Lumayan juga kau bocah. Sesuai janji, Ki, aku yang akan mengalahkan Raja Genderuwo dan Ki Jarot menyelamatkan warga. Tangan Mas Sena gimana? Tidak apa, Suko. Tanganku terasa mati rasa. Tidak ada sedikit pun sensasi yang bisa kurasakan. Kulitnya terlihat membiru, pertanda bahwa aliran darah tidak berjalan dengan baik. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku, namun tidak ada respon seperti sebuah objek asing. Tanganku tergantung tak berdaya di sampingku. Urat-urat di tanganku juga tampak menonjol, seolah-olah tenaga yang kuat dari pukulan Braja Musti telah merusak sistem saraf di dalamnya. Kulit di sekitar pergelangan tangan dan lengan bawah tampak menghitam, menandakan kerusakan jaringan yang cukup serius. Aku merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang, seolah seluruh kehangatan telah terkuras dari tangan itu. Mata Aswan dan Suko terlihat cemas saat mereka memeriksa kondisi tanganku. Mereka mencoba menyentuh dan menggerakkannya dengan hati-hati, namun tidak ada reaksi apapun dari tanganku. Mereka saling pandang, menyadari bahwa kerusakan pada tanganku mungkin lebih parah dari yang diduga. Sudahlah, tidak perlu dicemaskan. Lagi pula kita berhasil mengalahkan setan terkutuk itu. Tapi tangan Mas Sena terlihat begitu parah. Ini hanya tangan, Suko, tidak sebanding dengan nyawa warga desa. Jadi biarlah. Lagi pula aku masih punya satu tangan lagi. Kehilangan satu bagian tubuh akan lebih baik daripada harus melihat nyawa orang lain dijadikan sebuah persembahan untuk setan terkutuk. Sebuah tangan bisa hilang, tapi nyawa yang terenggut tidak akan pernah kembali. Jika pengorbanan ini adalah harga yang harus kubayar untuk melindungi mereka, maka aku siap menanggung konsekuensi yang akan aku terima. Mas Sena memang benar-benar orang yang luar biasa. Aku tidak bisa apa-apa tanpa bantuan kalian. Aswan hanya terdiam tanpa ekspresi memandang tanganku yang terlihat begitu mengenaskan. Wan, kenapa? Andai saja aku bisa memiliki kekuatan lebih, ini pasti tidak akan terjadi.
Aswan terlihat tenggelam dalam keheningan dan penyesalan yang mendalam. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh keteguhan kini terlihat pucat dan tertekan. Sorot matanya redup seolah-olah sedang berjuang dengan beban pikiran yang berat. Ada getaran halus pada suaranya, sebuah lapisan kesedihan dan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu merasa bersalah, Wan. Aku tidak menyangka kalau akan sampai separah ini. Jika aku tadi menyadarinya, mungkin aku gak akan biarin kamu menggunakannya, Ndra. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkannya, Wan. Maka dari itu, Ndra, kalau saja aku memiliki kekuatan lebih, pasti kamu tidak akan menggunakannya. Lebih baik sudahi dulu perbincangan kalian itu. Setan-setan dari gerbang kuno masih terus bermunculan. Ki Jarot pergi lebih dulu untuk menghalau roh-roh jahat yang keluar dari gerbang kuno bersama Simba dan yang lainnya. Aku mencoba untuk bangun dibantu Aswan bersandar di sebuah dahan pohon. Kulihat di sekitar alas talangan masih banyak roh-roh jahat yang keluar dari gerbang kuno. Simbaku dan yang lainnya masih berusaha menghalau mereka agar tidak masuk ke desa. Wan, kita ikuti Ki Jarot bergabung ke tempat Simba. Aswan dan Suko membantuku berdiri, merangkulku berjalan menuju ke tempat yang lainnya. Meski Raja Gendruwo berhasil kami kalahkan, namun jika roh-roh yang keluar dari gerbang kuno tidak diselesaikan, itu artinya pertempuran ini masih belum berakhir. Pelan-pelan, Mas. Sekitar alas talangan terlihat mencekam dengan kehadiran setan dan roh-roh jahat yang masih berkeliaran. Langit di atas hutan tampak gelap, dipenuhi awan hitam tebal yang seolah-olah menekan ke bawah, menciptakan suasana yang menindas dan menakutkan. Angin yang berhembus membawa aura dingin yang menyengat, membawa bisikan-bisikan halus yang menyeramkan. Di antara pohon-pohon yang rindang, bayangan-bayangan hitam bergerak lincah dan tidak terduga. Mereka berwujud mengerikan dengan mata merah menyala yang tampak menatap penuh nafsu. Suara-suara aneh bergema di antara pepohonan, terdengar seperti erangan tawa sinis dan bisikan yang tidak bisa dipahami. Di tanah, kabut pekat menyelimuti lantai hutan, bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Menyembunyikan apapun yang bergerak di dalamnya, sesekali bayangan sosok makhluk mengerikan muncul dari kabut itu, lalu menghilang secepat munculnya. Ini tidak akan ada habisnya. Pasti ada cara untuk menghentikan mereka, Arto. Ketiga pendekar Trimukti terus menghalau makhluk yang datang. Ki Jarot yang baru sampai terkejut melihat tiga pendekar itu. Aku tidak menyangka kalau tiga pendekar Trimukti bisa berada di sini. Dari mana saja kau, Jarot? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Aku mengurus kroso-kroso di gerbang alas talangan. Ki Jarot mendongakkan kepala ke arah gerbang alas talangan. Puluhan murid Wirogeni dan Surogeni sudah bergelimpangan di tanah. Aku kira kau tidur, Jarot. Bagaimana mungkin aku tidur selagi tiga pendekar legenda bertarung di sini? Ki Jarot dan Suseno bekerja sama melawan roh jahat yang terus berdatangan. Sementara itu Simbahku dan Baharto yang melihatku dirangkul Suko dan Aswan seketika mendekat ke arahku. Seno, ada apa dengan tanganmu? Aku terdiam, bingung ingin menjawab apa. Simba berpaling kepada Aswan untuk menanyakan apa yang terjadi. Asto, jelaskan pada Simba, kenapa tangan Sena bisa sampai seperti itu? Sena menggunakan pukulan Braja Musti lebih dari 3 kali, Mbah. Apa? Bagaimana bisa? Bukannya Simba sudah melarang dirimu agar tidak menggunakannya lebih dari 3 kali? Simba terkejut sekaligus marah terhadapku karena sudah melanggar perintahnya. Aku sadar perintahnya itu bertujuan agar tidak terjadi hal buruk seperti ini kepadaku. Tapi jika tidak menggunakannya, kami tidak akan bisa menghancurkan batu hitam di tengkuk Raja Gendruwo. Tidak ada pilihan lain lagi, Mbah. Hanya dengan itu kami bisa mengalahkan Raja Gendruwo. Mbah Arto mendekat, wajahnya terlihat kagum namun bercampur rasa cemas. Benar-benar anak yang luar biasa. Kau mengingatkan aku dengan seseorang yang nekat sepertimu, Sena. Mbah Arto melirik ke arah Simbahku lalu kembali bercerita mengenai masa lalunya.
Dulu ada seorang pemuda yang juga sama nekatnya. Dia tidak peduli akan resiko yang ada, asalkan bisa melindungi orang-orang yang dia cintai. Ternyata darah itu mengalir pada cucunya. Aku, Aswan, dan Suko saling pandang. Simbahku memasang wajah kecut seolah merespon perkataan Mbah Arto. Aku mulai paham dengan perkataan Mbah Arto yang ditunjukkan kepada Simbah. Sudah belum berbincangnya, mereka terus berdatangan. Serentak kami menoleh ke arah Mbah Suseno dan Ki Jarot yang mulai kewalahan menghadapi roh jahat yang masih terus berdatangan. Simbahku dan Mbah Arto kembali beranjak membantu mereka. Mereka akan terus berdatangan jika gerbang itu masih terbuka. Berarti satu-satunya cara adalah menutup kembali gerbang itu. Benar, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali ada yang ingin berkorban untuk membuat segel baru. Simbahku menoleh ke arah Mbah Suseno. Seno, apa kamu tidak bisa membuat segel tanpa mengorbankan sukma seseorang? Bukannya kau ahli dalam hal itu? Bisa saja jika ada pusaka yang bisa menyelaraskan energi hitam dan energi alam di sekitar gerbang. Mbah Suseno menjelaskan dia memiliki kemampuan untuk menciptakan segel baru tanpa mengorbankan sukma seseorang. Akan tetapi, untuk mencapai hal itu diperlukan sebuah pusaka yang memiliki kemampuan untuk menyelaraskan energi hitam dan energi alam di sekitar alas talangan. Dengan menggunakan pusaka tersebut, gerbang kuno dapat kembali tertutup. Menurutnya penting untuk menyelaraskan energi hitam dan energi alam. Energi hitam merujuk pada kekuatan atau keberadaan yang memiliki sifat negatif atau bahkan berbahaya. Sementara itu, energi alam adalah kekuatan positif yang terdapat dalam lingkungan sekitar. Menyelaraskan keduanya berarti menciptakan keseimbangan antara kekuatan positif dan negatif, sehingga segel yang dibuat dapat berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Jika hanya menggunakan pusaka yang mampu menahan energi hitam tanpa menyelaraskan dengan energi alam, hal itu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan di sekitar alas talangan. Dampaknya bisa berupa kematian hutan dan kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pemilihan pusaka yang memiliki kemampuan menyelaraskan kedua jenis energi tersebut menjadi kunci utama dalam proses menciptakan segel yang efektif tanpa mengorbankan sukma manusia. Bagaimana kalau menggunakan ini, Mbah? Aku mengeluarkan 2 buah batu pancanaka berwarna hitam dan hijau. Aku merasa batu ini bisa digunakan untuk menutup gerbang. Terlebih lagi, batu hitam mampu menyerap energi hitam dan batu hijau memiliki energi kehidupannya berhubungan dengan alam. Mbah Suseno menoleh ke arahku, lalu mendekat untuk melihat batu-batu yang berada di telapak tanganku. Ini pancanaka hitam dan pancanaka hijau. Iya, Mbah. Batu hitam mampu menyerap energi hitam, sementara batu hijau memiliki energi kehidupan. Apa itu bisa digunakan untuk membuat segel baru, no? Mungkin bisa. Aku akan coba. Mbah Seno mengambil kedua batu itu dan mengajak Ki Jarot untuk mengantarkannya menuju gerbang kuno. Sementara itu, simbahku bersama Mbah Arto, Aswan, dan Suko berusaha menghalau demit-demit yang ingin masuk ke desa. Aku ingin membantu mereka, tetapi kondisiku benar-benar tidak meyakinkan. Seluruh tenagaku benar-benar terkuras habis dengan tangan yang terluka. Aku khawatir nantinya justru membuat mereka kerepotan, jadi aku hanya bisa memberikan dukungan dengan doa-doa yang kubacakan. Ki Jarot dan Mbah Seno terus berlari menebus demit-demit yang menghadang, menjelajahi hutan yang semakin mencekam. Pepohonan besar dan ranting-ranting yang terlihat menjulang tinggi seperti tangan-tangan gelap yang siap mencengkeram mereka. Sesampainya di gerbang kuno, pemandangan mengerikan semakin menghiasi sekitarnya. Berbagai macam makhluk mengerikan berkeliaran di sekitar gerbang, menatap Ki Jarot dan Mbah Seno dengan mata yang penuh kebencian dan kehausan akan kehancuran. Banyak sekali sosok yang keluar dari gerbang itu. Maka dari itu mereka disegel agar tidak keluar. Ki Jarot dan Mbah Seno terkejut melihat begitu banyaknya sosok mengerikan. Setan kurus bertangan panjang melintas dengan gerakan yang aneh, mengeluarkan desisan aneh dari mulutnya. Makhluk kerdil bertanduk berlari di antara pepohonan.
Sosok wanita dengan wajah yang hancur seakan-akan tersiksa oleh kekejaman zaman melayang dari pohon ke pohon. Kepala tanpa tubuh terapung di udara mengawasi dengan tatapan mata yang kosong dan mencekam. Beberapa makhluk lainnya memiliki wujud yang sulit dipahami dengan bentuk-bentuk aneh yang menciptakan sensasi takut yang melibatkan setiap indera. Gemuruh dan suara-suara aneh menyertai kehadiran mereka menciptakan suasana mencekam yang merambat di seluruh hutan. Namun tidak ada raut wajah takut ataupun ragu yang tergurat di wajah Mbah Seno dan Ki Jarot. Mereka mempersiapkan diri untuk menanam batu panca ireng dan batu panca hijau, berusaha menutup gerbang kuno yang menjadi pintu masuk bagi kegelapan dan kejahatan ini. Jarot, kau bisa lindungi aku untuk menanam pusaka ini. Jangan terlalu lama, aku tidak yakin bisa menahannya lebih lama. Ki Jarot membuka jalur untuk Mbah Seno. Agar bisa berada tepat di depan gerbang kuno, Mbah Seno membacakan doa. Hal itu membuat setan-setan yang berada di sana sebagian menggeliat di tanah. Setelah berada tepat di depan gerbang kuno, Ki Jarot membuat simbol lingkaran di tanah sembari membaca sesuatu. Mbah Seno yang paham dengan yang dilakukan Ki Jarot mulai duduk sila di tengah lingkaran, lalu meletakkan 2 batu pancanaka di tanah. Setan-setan yang berkeliaran di sekitar gerbang kuno mulai berkumpul mengelilingi Ki Jarot dan Mbah Seno. Mereka satu demi satu mencoba menyerang Mbah Seno untuk menghentikannya menutup gerbang tersebut. Namun Ki Jarot tidak tinggal diam. Tidak akan aku biarkan kalian menyentuhnya. Ki Jarot dengan ilmu batinnya menerjang setiap sosok yang mendekat. Semakin batu pancanaka bersinar, semakin banyak pula setan-setan yang berdatangan dari berbagai penjuru hutan. Ki Jarot mulai kewalahan menghadapi serangan yang datang dari segala arah. Beberapa serangan bahkan mengenai tubuhnya, meninggalkan luka-luka goresan di kulitnya. Seno, cepatlah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mbah Seno tetap fokus pada bacaannya, tidak memberikan respon. Batu pancanaka mulai melayang, bergerak ke arah sudut pilar kanan dan kiri gerbang, lalu tenggelam ke dalam tanah dengan sendirinya. Tak lama kemudian muncul kabut tebal yang membentuk pusaran di tengah gerbang. Seketika itu juga semua sosok yang berada di alas talangan mulai terhisap ke arah pusaran tersebut. Setan-setan berteriak berusaha melawan arus pusaran, namun sia-sia. Pusaran itu semakin membesar dan menarik mereka dengan kekuatan yang tidak tertahankan. Akhirnya, dengan doa terakhir yang dilantunkan oleh Mbah Seno, pusaran kabut itu menutup gerbang kuno, menelan semua setan yang berada di sekitarnya. Alas talangan yang dipenuhi sosok-sosok mengerikan kini menjadi sunyi. Hanya suara serangga malam yang saling bersahutan. Mbah Seno berhasil menyegel alas talangan lagi dengan menggunakan batu pancanaka. Ki Jarot terengah-engah mendekati Mbah Seno yang tampak kelelahan namun lega. Rupanya tubuh tuamu tidak membuat ilmu batinmu berkurang, ya no? Alhamdulillah kita berhasil. Keduanya kemudian saling membantu berjalan perlahan meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan alas talangan yang kini telah kembali menjadi tempat yang aman dan damai. Di depan hutan, Simbah, Mbah Arto, Suko, dan Aswan terus berjuang menghadapi roh-roh jahat yang masih berkeliaran. Mereka melantunkan doa-doanya dengan khusyuk, menciptakan perisai gaib yang tidak dapat ditembus oleh para makhluk halus tersebut. Roh jahat itu mencoba berbagai cara untuk menembus perisai, namun upaya mereka sia-sia. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Semua makhluk halus yang berada di sekitar mereka seperti terpanggil oleh satu kekuatan yang tidak terlihat, mulai terhisap ke arah tengah hutan alas talangan tepat di lokasi gerbang kuno berada. Simba dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di pusat hutan. Mereka melihat makhluk-makhluk halus itu satu demi satu terhisap, seolah-olah ada magnet raksasa yang menarik mereka ke pusat hutan. Ada apa ini? Sepertinya mereka berhasil menutup gerbang kuno toh. Ketika makhluk-makhluk halus itu menghilang, perisai gaib yang mereka ciptakan pun perlahan menghilang. Mereka berempat saling pandang, merasakan perubahan di udara. Ketenangan mulai menyelimuti alas talangan, suasana yang sudah lama tidak dirasakan. Dari kejauhan terlihat 2 sosok yang berjalan keluar dari kedalaman hutan.
Ki Jarot terlihat memapa Mbah Seno yang tampak kelelahan. Semua orang yang berada di tepi hutan segera menyambut mereka dengan perasaan lega namun juga khawatir. Mbah Seno tampak sangat lelah dengan nafas yang terengah-engah, namun di wajahnya terpancar rasa puas karena berhasil menutup gerbang kuno. Ki Jarot meskipun terlihat lebih kuat juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan dengan beberapa luka dan goresan di tubuhnya. Mahendra yang sebelumnya hanya bisa bersandar karena kehabisan tenaga, kini sudah mampu berdiri. Meski dengan kesulitan, dia menatap kedua sosok itu dengan mata yang penuh rasa syukur. Namun tangan Mahendra masih terlihat terluka parah, membiru dan tampaknya mati rasa. Kalian berdua berhasil. Alhamdulillah. Semuanya berakhir baik. Beruntung kamu tidak memiliki penyakit tenco seperti Aryono. Sopo sing enco? Aku ra ono riwayat tenco ta. Lah iku kalau jalan tangannya megangin pinggang terus. Iki nahan mules to Arto. Ngalesan wae. Mereka semua berkumpul merasa bersyukur atas keberhasilan penutupan gerbang dan keselamatan desa Bonorowo. Namun di saat yang sama mereka juga sadar bahwa masih ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu mengobati luka-luka yang dialami oleh mereka yang berjuang. Tangan kamu gimana, Andra? Masih belum bisa digerakin, Man. Tapi gak apa-apa, gak sakit. Sena, sesampainya di rumah kamu tidak akan Simba izinkan pergi kemana-mana sebelum tanganmu itu sembuh. Memang berapa lama Mbah sembuhnya? Paling cepat 6 bulan. 6 bulan aku di rumah tok. Itu sudah menjadi konsekuensinya. Suruh siapa melanggar perintah Simba? Enggak Mbah, Sena terima konsekuensinya. Wes, ayo kita kembali ke desa. Awakku lu pegel. Kami semua mengangguk pertempuran mencekam akhirnya berhasil terselesaikan tanpa adanya korban jiwa. Aku dan yang lainnya berjalan perlahan meninggalkan hutan alas talangan, meninggalkan kegelapan yang telah mereka taklukkan dan menuju ke cahaya harapan yang baru. Tragedi besar yang menimpa takdir desa Bonorowo akhirnya telah berakhir. Raja Gendruwo, makhluk terkutuk yang sempat menimbulkan teror dan kekacauan, telah berhasil dikalahkan. Gerbang kuno yang sempat menjadi pintu masuk bagi roh jahat ke dunia manusia, kini telah kembali tersegel mengurung mereka kembali di sisi alas talangan. Ketenangan dan rasa takut yang selama ini menyelimuti desa perlahan menghilang, digantikan oleh rasa syukur dan harapan baru. Warga desa Bonorowo yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan kecemasan, kini dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan damai dan tenang. Jawi dan Kusomo berhasil sudah tidak ada di tempatnya. Mbah Arto tidak menemukan Mbah Jawi dan Ki Kusumo di tempat bekas pertarungan mereka tadi. Biarlah. Semoga saja pertarungan semalam bisa membuat mereka kapok toh. Orang-orang seperti mereka tidak akan ada kapoknya. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan membalas kekalahan mereka. Saat itu terjadi, kita kalahkan lagi mereka, Ki. Dengan keadaan tanganmu seperti itu, mau kupatahkan lagi tanganmu yang satunya? Ya nunggu sembuh dulu toh, Ki. Kau pikir mereka akan menunggu untuk itu? Aku terdiam tidak bisa membalas perkataan Ki Jarot. Memang kami tidak bisa mengira kapan mereka akan membalas kekalahannya ini. Namun kurasa mereka juga pasti membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Sampai saatnya tiba, aku harus sudah bersiap dengan fisik yang memadai. Mendekati pinggir alas talangan, kami dapat melihat bekas-bekas pertempuran yang terjadi. Murid-murid Wirogeni dan Surogeni, sebagian dari mereka yang masih sadar tampaknya telah melarikan diri, sedangkan yang tidak sadarkan diri masih tergeletak di tanah. Langit yang sebelumnya gelap dan suram mulai menunjukkan tanda-tanda kecerahan. Sinar matahari dari ufuk timur mulai menerobos kegelapan,
memberikan cahaya lembut yang menandakan awal hari yang baru. Cahaya tersebut seakan menjadi simbol dari harapan yang baru muncul, menyinari desa Bonorowo dan wajah-wajah lelah namun lega. Tepat ketika kami sampai di dekat gerbang Alas Talangan, Baskara dan beberapa orang muridnya sudah terikat dan dijaga oleh warga. Terlihat jelas ekspresi kekalahan pada wajah mereka, kontras dengan kegembiraan dan kemenangan yang terpancar dari wajah warga. Hei, lihat, mereka sudah kembali. Salah satu warga yang menjaga para tawanan itu menyadari kedatangan kami. Ia segera memberitahu yang lainnya dan tidak lama kemudian, seakan sebuah gelombang energi meluap, teriakan kegembiraan meledak dari kerumunan warga. Wah bener, itu Ki Jarot dan yang lainnya. Terima kasih banyak Ki Jarot dan para pendekar. Semua warga berlari berbondong-bondong ke arah kami yang baru datang. Ki Jarot terperangah karena kedatangannya sudah disambut meriah dengan warga desa. Namun wajahnya masih terlihat begitu sangar. Ki Jarot tidak apa-apa. Untuk apa kalian mau pedulikanku? Bukannya aku hanya biang permasalahan. Saat Ki Jarot mengucapkan kata-kata itu, suasana di depan Alas Talangan tiba-tiba berubah. Wajah-wajah penuh kegembiraan dari warga desa Bonorowo perlahan tergantikan dengan ekspresi penyesalan dan kesadaran yang mendalam. Mereka satu persatu mulai menundukkan kepala dan berlutut di tanah menatap Ki Jarot dengan mata yang berkaca-kaca. Suasana menjadi hening, hanya sesekali terdengar isak tangis pelan dari beberapa warga. Ki Jarot, kami sangat menyesal. Kami telah salah menuduh Ki Jarot. Anda bukan biang permasalahan, tapi pahlawan yang telah menyelamatkan kami semua. Warga lainnya bergantian menyampaikan rasa penyesalan dan permintaan maaf mereka. Maafkan kami Ki Jarot. Kami buta dan tidak mengerti Ki. Padahal Ki Jarot telah berkorban banyak untuk kami. Ki Jarot yang berdiri di tengah kerumunan warga yang berlutut tampak terperangah. Matanya yang semula penuh kesedihan kini berkaca-kaca. Terharu melihat keikhlasan dan penyesalan yang tulus dari warga desa. Ia merasakan bagaimana hati kecilnya tersentuh oleh momen ini. Namun karena sifatnya yang sangar, Ki Jarot berusaha menyembunyikannya. Aku dan yang lainnya saling tatap, sadar dengan perasaan yang dirasakan oleh Ki Jarot. Dengan suara yang penuh emosi seperti orang yang sedang marah, Ki Jarot berbicara. Tidak perlu kalian menyesal, tidak ada gunanya. Aku tetap akan menjadi Ki Jarot yang kalian kenal. Ki Jarot yang akan menghajar siapapun yang nekat memasuki Alas Talangan. Kami mengerti Ki. Maka dari itu kami akan membentuk kelompok penjagaan dan membangun pos di dekat perbatasan agar bisa membantu Ki Jarot menjaga Alas Talangan. Aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Ki Jarot mungkin tidak membutuhkan bantuan kami, namun kami ingin menunjukkan rasa terima kasih dan kepedulian kami. Kami akan tetap membentuk kelompok penjagaan dan membangun pos di perbatasan Ki. Ini bukan hanya untuk membantu Ki Jarot, tapi juga sebagai langkah kami untuk menjaga desa kami sendiri. Jika terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Momen itu menjadi simbol dari pemahaman yang tumbuh di antara warga desa Bonorowo dan Ki Jarot. Air mata, pelukan, dan kata-kata pengampunan mengalir bebas, membangun kembali ikatan yang sempat renggang. Hidup Ki Jarot! Weh, sopo mau sing teriak? Memangnya aku wis tau mati diteriak hidup? Seketika warga terdiam, namun masih dengan senyuman yang tergurah di wajah mereka. Mereka paham kalau Ki Jarot tidak ingin dielu-elukan sebagai pahlawan. Bagi Ki Jarot, menjaga keamanan dan ketenangan Alas Talangan adalah tanggung jawabnya, bukan sebuah pencapaian yang harus dirayakan berlebihan. Meskipun begitu, warga desa Bonorowo tetap merasa berhutang budi. Mereka mengerti bahwa Ki Jarot memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Namun keinginan mereka untuk membantu dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan desa dan hutan tetap kuat. Indra! Asta! Dari arah pintu gerbang Alas Talangan, dua orang yang tidak asing berlari sembari menenteng kantong plastik berisi sesuatu. Buku Blandra.
Dari mana mereka? Paling habis berburu makanan, Dra. Lihat aja tuh tangan mereka. Reza dan Kuncoro yang entah dari mana baru tiba disusul Bima yang berada di belakang mereka berdua. Sena, Asta, syukurlah kalian selamat. Iyo, sampai lapar aku mikirin kalian. Traumatik sekali kalian. Kalian melapar terus. Kalian dari mana? Ini nganterin Bima ngambil ubi rebus di rumah Pak Gandhi. Reza menyodorkan kantong kresek hitam yang berisi ubi rebus. Bima yang berada di belakang mereka seketika membantah pernyataan Reza yang mengatakan kalau dirinya mengantar Bima. Bohong, Mas. Tadi mereka berdua yang mengajak ke rumah untuk ngambil ubi rebus. Reza dan Kuncoro tidak bisa mengelak. Mereka hanya menyeringai sembari menggaruk kepala yang tidak gatal. Aku dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala saja. Bisa-bisanya lagi dalam keadaan tegang malah ngajak ngambil ubi rebus. Ini penting loh, Wan. Misalnya kalau kalian kalah terus kami tidak punya energi karena kelaparan, siapa yang gantiin kalian ngelawan Raja Gendruwo? Ya kan, Coro? Benar kata Reza. Siapa memangnya yang mau ngalahin kalau kami kalah? Ya jelas bukan aku, tapi Mbak Aryo dan Ki Jarot. Reza terdiam melihat Ki Jarot yang sudah memasang wajah sangar ke arah Reza. Ki Jarot mulai bergerak mendekati mereka berdua. Entah apa yang sudah terjadi. Namun melihat ekspresi Ki Jarot yang begitu kesal membuatku sedikit penasaran. Sena, apa mereka berdua ini saling kenal? Aku menoleh ke arah Aswan, bingung dengan apa yang dimaksud oleh Ki Jarot dengan menanyakan kalau mereka saling kenal. Ya jelas kenal, Mbah, bahkan sahabatan. Bajingan tengi, motor we. Reza dan Kuncoro menelan ludah merasakan hawa intimidasi dari tatapan Ki Jarot. Keringat sebesar biji jagung menghiasi kening mereka. Tepat di hadapan Ki Jarot, mereka berdua menjatuhkan dengkul ke tanah dengan menunduk sembari mengatupkan kedua tangan di atas kepala. Ampun, Mbah, aku orang melu-melu. Kowe orang melu tapi ngapusi aku dengan mengatakan kalau kamu tidak kenal bocah gondrong ini. Aku penasaran dengan apa yang terjadi dengan mereka sewaktu melindungi warga sampai keluar alas talangan. Memangnya mereka kenapa, Mbah? Mereka sudah menimbun kepalaku menggunakan batu dan tidak mengakuinya. Aku tidak sengaja, Ki. Kalau tidak sengaja, kenapa kamu tidak berbicara sejak awal dan malah berpura-pura tidak tahu? Ditambah lagi kalau bocah gulo ini juga tidak mengakui kalau dirinya mengenalmu. Syukurin, makanya kalau punya salah tuh minta maaf. Jangan malah lari gak tanggung jawab. Ki Jarot sereman, makanya kami tidak berani mengakuinya. Ngomong apa kamu? Apa kamu menyamakan aku dengan demit, ha? Enggak, aku gak ngomong kayak gitu loh. Akan ku beri pelajaran kalian nanti. Aku tidak habis pikir dengan dua kopla ini. Pasti ada saja permasalahan yang mengintai mereka berdua. Di tengah suasana yang masih menyisakan kelelahan, duo kopla muncul dengan tingkah mereka yang tidak pernah gagal membuat kami tersenyum. Ini bisa membuat rasa lelah kami jadi sedikit mereda, namun tidak untuk Ki Jarot. Dirinya akan memberi pelajaran pada Kuncoro dan Reza, entah apa yang akan dia lakukan nanti. Setelah peristiwa menegangkan semalam, tempat kami kini kembali tenang. Pertempuran yang dahsyat dengan Raja Gendruwo telah berakhir dan kami semua merasakan lega yang mendalam. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat ikatan antara kami, tetapi juga membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan kepercayaan, kami dapat mengatasi bahkan tantangan terbesar sekalipun. Sudah, lebih baik kita ke rumah untuk istirahat. Kalian pasti capek kan? Kami semua menyetujui usulan Pak Gandhi untuk kembali ke rumahnya. Langkah kaki kami menapaki jalan menuju rumah Pak Gandhi. Terasa berat memang karena lelah, namun hati kami dipenuhi rasa syukur dan kelegaan.
Di sepanjang jalan desa kami mendapatkan sambutan dan sorakan meriah dari setiap rumah warga. Senyuman mulai tergurat di wajah mereka. Entah mengapa hatiku merasa lega dan senang melihat senyuman warga. Desa Bonorowo kini terasa lebih damai, seolah-olah alam pun turut merayakan kemenangan kami. Malam harinya setelah seharian beristirahat di kamar yang disediakan oleh Pak Gandhi, suasana terasa hening dan penuh kekhawatiran. Aku berbaring di kasur yang nyaman, merasakan kelelahan yang mendalam menyergap seluruh tubuhku. Cahaya lampu temaram menyinari ruangan, menciptakan bayangan lembut di dinding dan langit-langit. Udara kamar terasa segar, namun ada nuansa tegang yang tidak terhindarkan. Di sekeliling tempat tidurku, simbahku dan yang lainnya berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan kepedulian. Mata mereka sesekali tertuju pada tanganku yang terbalut perban. Ekspresi kekhawatiran tergambar jelas. Mereka sesekali berbisik, membicarakan kondisiku dan bertanya-tanya tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Kondisinya benar-benar parah. Simbahku duduk di samping tempat tidurku. Tangannya yang keriput menepuk-nepuk punggungku secara lembut, seolah-olah mencoba memberikan kenyamanan dan dukungan. Pak Gandhi dengan kedua tangan di belakang punggung berdiri dekat jendela. Matanya menatap keluar seakan mencari jawaban atas kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Sementara itu Reza dan Kuncoro meskipun mencoba untuk tetap ceria, kali ini tampak lebih serius. Tawa dan candaan yang biasanya mereka lontarkan kini tergantikan dengan tatapan sayu dan kepala yang tertunduk. Mereka sesekali berpandangan seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. Kenapa bisa seperti itu, Ndra? Kesandung kaki gendruwo, ya. Aku mencoba mengalihkan rasa khawatir mereka dengan sebuah candaan, namun percuma saja. Tidak ada senyuman di wajah mereka. Rasa khawatir yang mendalam membuat mereka tidak memperdulikan yang lainnya. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Nanti juga sembuh kok. Suaraku serak ketika aku mencoba menghibur mereka, mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja. Namun tampaknya hal itu tidak cukup untuk meredakan kecemasan yang ada. Kemungkinan untuk tanganmu bisa sembuh begitu kecil. Setiap sendi dan tulang di tanganmu terluka begitu parah. Aku tersentak mendengar perkataan Mbah Seno, tapi ini sudah menjadi konsekuensi yang harus aku terima, meski harus kehilangan satu tangan. Tidak apa, Mbah. Meskipun harus kehilangan satu tangan, aku sudah ikhlas dan tidak akan menyesalinya. Hening. Entah mengapa ada perasaan sedih yang kurasakan dari semua orang yang berada di sini. Namun aku harus selalu tersenyum dan tidak boleh membuat mereka tambah merasa cemas kepadaku. Anak muda yang hebat. Aku akan coba meredakan rasa sakit yang kamu rasakan. Mbah Seno dengan penuh perhatian dan keahlian mencoba mengobati tanganku yang terluka parah. Dirinya meletakkan telapak tangan yang sudah terlilit tasbih di tanganku yang terluka, lalu mulai membacakan sebuah doa. Aku bisa merasakan energi yang hangat menyelimuti tanganku yang terluka. Lantunan doa dari mulut Mbah Seno bukan hanya menenangkan hatiku, tetapi juga secara ajaib meredakan rasa sakit di tanganku. Mbah Seno hebat. Tanganku sudah tidak terasa sakit seperti tadi. Ini hanya menghilangkan rasa sakitmu, namun tidak menyembuhkan lukamu. Terima kasih banyak ya, Mbah. Mbah, ada yang ingin aku tanyakan. Nanti setelah ini selesai kita berbincang di teras. Aku baru ingat kalau ingin memastikan Mbah Seno ini adalah Yai Seno atau bukan. Meski aku sudah dapat mengiranya kalau ia adalah Yai Seno, namun jika belum mendengar langsung dari mulutnya, rasa penasaran ini masih menghujami pikiranku. Setelah membungkus kembali tanganku, Pak Gandhi menyuruh teman-temanku yang lain untuk tidur. Karena besok di desa Bonorowo akan diadakan pesta syukuran atas kembalinya anak-anak desa yang hilang, serta menggagalkan ritual yang menumbalkan warga desa. Reza dan Kuncoro yang sebelumnya terdiam kini semakin bersemangat tatkala mendengar kata pesta syukuran.
Tanpa pikir panjang lagi, mereka berdua berbaring di kamar bersama Bima agar bisa cepat menikmati pesta yang akan diadakan besok. Sedangkan aku dan Aswan beranjak menuju teras rumah bersama simbahku, Mbah Arto dan Mbah Seno. Sebelumnya Mbah Arto memerintahkan murid-murid Wisanggeni untuk berjaga apabila masih ada orang yang ingin macam-macam dengan desa Bonorowo. Malam itu kami berbincang sembari menikmati teh hangat dan jajanan tradisional yang diberikan warga Bonorowo. Apa yang ingin kamu tanyakan pada aku, Sena? Aku mengambil tasbih milikku dari saku celana lalu menunjukkannya kepada Mbah Seno. Wajahnya seketika tersenyum saat melihat tasbih tersebut. Tasbih ini benar-benar mirip dengan tasbih yang dimiliki Mbah Seno. Aku mendapatkannya dari seorang teman sewaktu melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Dirinya mengatakan kalau aku disuruh menyimpan tasbih ini dan orang yang memberiku itu dipanggil dengan sebutan Yai Seno. Apa mungkin itu benar, Sena? Aku yang menyuruhnya memberikan tasbih itu untukmu. Jadi benar Mbah Seno adalah Yai Seno? Aku benar-benar masih tidak menyangka kalau aku akan dipertemukan dengan orang yang memberiku tasbih ini. Terlebih lagi, orang itu adalah teman masa lalu simbahku dan merupakan salah satu dari 3 pendekar Trimukti. Pantas saja aku juga sempat merasa tidak asing dengan tasbih itu, Seno. Rupanya kau memberikan salah satu tasbih kembar itu pada cucuku. Itu karena aku dihampiri oleh seseorang berpakaian serba putih dengan sorban di kepalanya. Yai Seno menjelaskan pada saat itu dirinya melakukan tirakat untuk meminta petunjuk agar bisa menemukan Sukmarani yang ditahan oleh salah satu sosok penghuni Gunung Merbabu. Dirinya dihampiri oleh seseorang berpakaian serba putih dengan sorban di kepalanya. Orang tersebut mengambil tasbih kembar milik Yai Seno lalu memberikannya pada Yai Seno untuk diberikan ke salah satu anak yang menolong Rani nanti. Pada saat itu Yai Seno sempat berpikir 3 kali untuk memberikan tasbih kembar pemberian gurunya sewaktu masih berguru di Padepokan. Tapi ada sebuah dorongan untuk dirinya menjadi yakin bahwa Yai Seno memang harus memberikannya kepadaku. Apa mungkin itu Yang Sena? Aku rasa juga begitu. Mungkin itu adalah Eyang Sena. Tapi bagaimana bisa Eyang Sena menghampiri Yai Seno? Apa simbahmu tidak pernah bercerita? Cerita apa, Mbah? Bagaimana bisa dirimu tidak menceritakan mengenai keluargamu sendiri, Aryo? Yai Seno saling tatap dengan Simbah. Dirinya menghela nafas sembari menunduk. Aku bingung dengan apa yang terjadi, seperti ada yang disembunyikan dari kami. Terlebih lagi Yai Seno mengatakan menceritakan tentang keluarga sendiri. Apa mungkin Yai Seno ada hubungan darah dengan kami? Aku merasa itu belum waktunya, no. Tapi mereka sudah terlanjur tahu. Tidak ada pilihan lain selain menjelaskannya. Memang, kenapa, Mbah? Orang yang kamu panggil Yai Seno itu masih ada hubungan darah dengan kita. Bak tersambar petir di siang bolong. Aku dan Aswan terkejut mendengar pernyataan Simbah. Bagaimana bisa kami masih memiliki hubungan darah dengan Yai Seno, sedangkan di buku keluarga peninggalan Eyang Sena tidak ada nama Yai Seno? Maksudnya masih saudara dengan kita, Mbah? Iya, Asta. Panjang ceritanya, nanti Simbah ceritakan ketika sudah pulang ke rumah. Ada hal yang ingin Simbah tunjukkan juga pada kalian berdua. Wajar kalian terkejut. Aku saja yang sudah lama kenal mereka sangat terkejut kalau mereka masih ada hubungan darah. Mbah Arthur juga sudah tahu? Ya jelas, wong waktu seumuran kalian. Kami kalau ingin kemana-mana selalu bersama. Aku dan Aswan masih tidak menyangka kalau kami masih memiliki saudara lain. Sebab sejak kecil tidak ada yang mengatakan kalau kami masih memiliki seorang saudara.
Aku benar-benar penasaran dengan silsilah keluargaku ini sebenarnya seperti apa. Jika dilihat dari raut wajah Simba, dirinya terlihat sangat berat untuk menceritakan semuanya. Entah apa yang membuatnya seperti itu, pasti ada sebabnya Simba menyembunyikan hal tersebut. Lebih baik bahas nanti saja mengenai hal tersebut. Ada kabar buruk yang ingin aku sampaikan pada kalian. Wajah Mbah Seno berubah menjadi sangat serius. Kami semua saling bertukar pandang, penasaran dengan apa yang hendak diungkapkan. Simbaku dan Mbah Harto juga tampak penasaran mendengar tentang tragedi berdarah yang disebutkan oleh Mbah Seno. Memangnya kabar buruk apa? Ini mengenai tragedi berdarah. Tragedi berdarah? Aku menoleh ke arah Aswan yang berada di sampingku mencari jawaban, namun Aswan hanya membalas dengan mengangkat kedua bahunya. Tanda bahwa ia juga tidak tahu. Suasana menjadi tegang, dihiasi dengan raut wajah serius dari Mbah Seno, Mbah Harto, dan Simbahku. Mereka seolah menyimpan rahasia besar tentang tragedi yang disebutkan oleh Mbah Seno. Memangnya ada apa, No? Pusaka terkutuk itu akan kembali diperebutkan. Ada seseorang yang telah membangkitkannya kembali. Apa? Bagaimana bisa ada orang yang bisa membangkitkan pusaka itu kembali? Aku juga tidak mengerti, Harto. Tapi jika pusaka itu benar-benar dibangkitkan kembali dan sayembara itu kembali diadakan, ini akan menjadi petaka bagi semua orang. Jika itu memang benar, berarti orang yang telah membangkitkannya bukanlah manusia sembarangan. Tingkatannya berada jauh di atas kita bertiga. Aku dan Aswan hanya bisa terdiam melongo mendengar perbincangan mereka yang semakin serius. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, refleksi dan ekspresi yang tergambar jelas pada wajah mereka tentang kebangkitan pusaka yang dimaksud oleh Mbah Seno. Maaf Mbah, maksudnya tragedi berdarah itu apa ya? Sebuah sayembara memperebutkan pusaka keris jagal mayit, Sena. Keris jagal mayit? Suasana terasa menjadi semakin hening dan berat, seolah setiap kata yang diucapkan menambah beban pada udara. Cahaya lampu yang redup hanya menambah suasana misterius dan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Mbah Seno melanjutkan penjelasannya tentang sayembara jagal mayit dengan lebih detail. Sayembara jagal mayit ini bukanlah sebuah pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan kejam dan brutal yang diadakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu batin tinggi. Dulu setiap perguruan atau padepokan yang mempelajari ilmu batin akan mengirim murid-murid terbaiknya untuk menghadiri sayembara tersebut. Tujuannya adalah untuk memperebutkan sebuah pusaka yang menyimpan energi hitam yang begitu besar, yaitu keris jagal mayit. Pada masa itu orang-orang akan saling jagal atau saling bunuh demi mendapatkan keris jagal mayit. Konon jika sebuah perguruan atau padepokan berhasil mendapatkannya, maka padepokan tersebutlah yang akan berkuasa dan akan menindas orang-orang yang berada di bawahnya. Keris ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga sumber energi hitam yang sangat kuat. Maka dari itu padepokan tempat kami, yaitu aku, Mbah Harto, dan Simbahmu, mengirim kami bertiga untuk menghadiri sayembara tersebut. Kami diberi tugas mencegah orang-orang dengan ilmu hitam memiliki keris tersebut. Kami ingin memastikan bahwa pusaka itu tidak jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk kejahatan. Sayembara itu penuh dengan resiko dan bahaya. Kami juga harus berjuang bukan hanya melawan musuh, tapi juga melawan hawa nafsu dan godaan dari kekuatan gelap yang dihasilkan oleh keris jagal mayit itu sendiri. Maka dari itu, karena banyaknya korban dan darah yang berjatuhan, tragedi tersebut dinamakan tragedi berdarah.
Memangnya keris itu memiliki kemampuan apa, Mbah? Sampai terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkannya. Keris jagal mayat ini memiliki sejarah yang sangat gelap. Dulu keris ini adalah milik seorang patih dari salah satu kerajaan di tanah Jawa. Keris tersebut dibuat dari bahan-bahan yang sulit untuk ditemukan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Simbahku menjelaskan dulu patih yang memiliki keris tersebut mengalirkan energi hitam dari sebuah tempat yang mempunyai energi yang sangat besar. Selama 100 hari, dia bertapa di tempat tersebut, mengumpulkan dan menyerap energi hitam yang begitu besar hingga sulit untuk dikendalikan. Kekuatan keris itu begitu dahsyat. Hanya dengan satu kali tebasan saja, keris itu mampu melukai seseorang hingga tubuhnya terbagi menjadi beberapa bagian. Inilah mengapa keris itu dinamakan keris jagal mayat, karena sudah banyak memakan korban jiwa. Menurut Simbah yang lebih menakutkan lagi, keris itu semakin bertambah kuat setiap kali nyawa direnggut menggunakan keris tersebut. Belum ada yang mampu mengendalikan dengan sepenuhnya. Jika jatuh ke tangan yang salah, orang itu akan memiliki hasrat membunuh yang besar dan tidak pandang bulu dalam melakukan tindakan. Keris itu bisa menguasai pikiran dan hati pemiliknya, membuatnya tidak terkendali. Aku dan Aswan terdiam merenungkan betapa mengerikannya pusaka tersebut. Wajah khawatir dan serius tergambar di wajah setiap orang yang ada di sini. Kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga keris tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah menjadi semakin jelas bagi kami. Jika mengingat kembali mengenai tragedi tersebut, aku jadi teringat mayat-mayat yang bergelimpangan. Betapa mudahnya mereka mempermainkan nyawa seseorang. Jika tidak mencegahnya, tidak menutup kemungkinan akan bertambah banyak lagi korban berjatuhan. Memang tidak ada pihak berwajib menyelidikinya, Mbah. Sayembara jagal mayat bukanlah sayembara sembarangan, Asta. Tempat dilaksanakannya berada di sisi yang berbeda. Orang biasa tidak akan bisa memasukinya. Maka dari itu hanya orang-orang dengan ilmu batin tinggi saja yang mengikutinya. Berarti hanya orang-orang seperti kita saja, Mbah, yang bisa mencegah hal itu terjadi. Mbah Arto mengangguk. Aku tidak menyangka kalau ada sebuah sayembara yang sampai mengorbankan nyawa seseorang. Jika dibiarkan, pasti akan memakan korban lebih banyak lagi. Tapi apa kau yakin keris itu sudah dibangkitkan kembali, No? Beberapa hari yang lalu cucuku Airlangga mendapatkan informasi dari salah satu kenalannya yang tinggal di sekitar tempat tersebut. Berita itu sudah tersebar ke banyak padepokan. Kapan sayembara itu akan dilaksanakan? 3 bulan dari sekarang. Aku tersentak mendengar sayembara itu akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Aku menoleh ke arah tangan kananku yang masih terlilit perban, merenung memikirkan luka tanganku yang kembali pulih 6 bulan lagi. Itu juga masih belum pasti apakah tanganku bisa kembali normal atau tidak. Aku sangat ingin sekali mencegah sayembara ini terjadi, namun tidak mungkin dengan kondisi tanganku saat ini. Lalu apa yang akan kita lakukan, No? Apa kita hadiri sayembara itu? Tentu toh aku ingin menghadirinya. Bagaimana denganmu, Yo? Seharusnya kau tahu dengan jawabanku, No. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di perbatasan tempat tersebut 3 bulan mendatang. Apa kami boleh ikut, Mbah? Kau hanya akan menyusahkan apabila dengan kondisi tangan seperti itu. Biar kami bertiga saja yang akan ke sana. Aku dan Aswan saling pandang kecewa dengan pernyataan Simba, namun perkataan Simba juga ada benarnya. Mau tidak mau aku harus menerimanya. Andai saja aku bisa sembuh lebih cepat,
aku pasti akan ikut menghadirinya juga. Yai Seno, Mbah Arto dan Simbaku melanjutkan perbincangan mereka membahas strategi dan rencana untuk menghadiri sayembara jagal mayit. Mereka terlihat serius, namun ada semangat yang terpancar dari mata mereka, seolah-olah mereka sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku dan Aswan dengan rasa sedikit kecewa berjalan masuk ke dalam rumah. Kami saling pandang, mengerti bahwa kondisi saat ini kami hanya akan menjadi beban jika ikut serta. Tidak ada pilihan lain, aku harus menerimanya. Dalam hati aku berharap semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk pada mereka bertiga. Di dalam rumah, Aswan dan aku duduk di kamar merenungkan apa yang baru saja kami dengar. Kami sama-sama merasa tidak nyaman dengan situasi ini, tetapi kami tahu bahwa Yai Seno, Mbah Arto dan Simbaku adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Mereka telah melalui banyak pertempuran dan pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegah terjadinya malapetaka. Malam itu kami hanya bisa berdoa dalam hati memohon keselamatan dan keberhasilan bagi mereka yang akan berangkat nanti. Semoga mereka bisa mencegah terjadinya tragedi berdarah yang mempermainkan nyawa manusia itu. Pagi itu di desa Bonorowo berubah menjadi pusat kegembiraan dan perayaan. Warga desa yang telah lama diliputi kekhawatiran dan ketakutan karena hilangnya anak-anak desa dan ritual penumbalan yang gagal, kini merayakan dengan sukacita. Udara desa dipenuhi aroma masakan tradisional dan suara tawa riang. Di lapangan desa, para ibu-ibu sibuk menyiapkan aneka hidangan. Terdapat berbagai macam makanan khas desa seperti nasi tumpeng yang dihiasi dengan sayur dan lauk pauk, sate ayam dan kambing yang dibakar hingga harum, serta bakwan jagung dan tempe mendoan yang gurih juga tidak ketinggalan. Ada jajanan pasar seperti klepon, kue cucur, dan es dawet yang menyegarkan. Tenda-tenda warna-warni didirikan dan di bawahnya meja-meja penuh dengan sajian makanan yang mengundang selera. Para anak-anak berlarian dengan ceria mengenakan pakaian tradisional sementara musik gamelan mengalun merdu, menambah semarak suasana. Wah, meriah sekali ya Pak. Aku, Pak Gandhi, Aswan dan Bima berkeliling desa menikmati suasana perayaan warga desa Bonorowo, mencicipi makanan tradisional serta menyaksikan pentas tari dari anak-anak warga. Aku terhenti tatkala melihat sebuah rumah yang awal aku datang ke sini diselimuti kesedihan, kini sudah kembali ceria. Ira, Sasno, dan Murni mereka sangat bahagia bisa berkumpul kembali. Aku sedikit terharu melihat mereka bertiga. Sasno yang melihat aku sedang memandangi mereka seketika melambaikan tangan. Aku membalas lambaian tangan mereka lalu melanjutkan keliling desa lagi. Kami juga melewati rumah Baskara yang sudah sepi. Pak Gandhi membawa Baskara dan anak buahnya ke pihak berwajib dengan kasus penculikan anak. Sedangkan orang-orang Wirogeni dan Surogeni mereka melarikan diri. Suko, Mbah Arto, Yai Seno dan Simbaku sudah lebih dulu kembali pulang sejak pagi tadi. Sengaja aku ingin berada di sini dulu guna memastikan kalau kedamaian desa Bonorowo sudah kembali lagi. Reza dan Kuncoro kemana ya? Paling sedang berburuan. Tidak Mas, mereka di rumah Ki Jarot. Hah? Ngapain mereka ke rumah Ki Jarot? Aku nggak tahu Mas. Tadi sewaktu sedang keliling menikmati jajanan, tiba-tiba mereka ditarik Ki Jarot ke rumahnya. Aku dan Aswan saling pandang lalu segera mempercepat langkah menuju rumah Ki Jarot. Dari kejauhan aku dapat melihat dua orang yang aku kenal sedang berjongkok di halaman rumah Ki Jarot. Cepat bersihkan daripada tak gantung di wit geluku. Mau kalian? Enggak, yo ini kita bersihkan. Sesampainya di rumah Ki Jarot, aku dan Aswan tertawa terbahak melihat Reza yang kena hukuman dari Ki Jarot memotong rumput halaman rumah Ki Jarot. Sena, Asta, tolong kami. Kami mau makan tumpeng 2 tingkat loh. Yondra, kami dipaksa kerja rodi. Ngomong apa weh? Enggak kindah. Iki koncone suruh tadi namanya Rodi. Peristiwa di Alas Talangan tidak hanya menjadi pertarungan fisik melawan kejahatan, tapi juga pertarungan batin dalam menentang kegelapan dan mempertahankan kebaikan.
Ini mengingatkan kita tentang pentingnya kebersamaan, keberanian, dan kekuatan moral dalam menghadapi cobaan. Suasana desa Bonorowo telah berubah drastis dari suasana yang tadinya muram dan penuh kekhawatiran, kini berubah menjadi suasana yang penuh kegembiraan dan keceriaan. Warga desa merayakan kembalinya anak-anak yang sempat hilang dan bersyukur atas keberhasilan menggagalkan ritual penumbalan. Sementara itu Reza dan Kuncoro yang terlibat dalam kejadian lucu dengan Ki Jarot menambah warna tersendiri dalam kisah ini. Mereka yang tadinya terlibat dalam ketegangan dan pertarungan kini menjadi bagian dari momen kebersamaan dan kegembiraan. Alas Talangan akan dikenang sebagai bukti bahwa kegelapan tidak akan pernah mampu mengalahkan cahaya kebaikan. Kekuatan persaudaraan, keberanian, dan kasih sayang akan selalu ada untuk menghadapi setiap tantangan yang muncul. Desa Bonorowo dengan segala keunikannya telah mengajarkan kita semua tentang kekuatan yang tercipta dari kebersamaan dan kerjasama. Semoga saja ini bukan akhir dari perjalananku. Setiap langkah yang telah aku lalui di Alas Talangan, setiap tantangan yang telah aku hadapi, telah membentukku menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bertarung melawan kejahatan, tapi juga tentang pertarungan dalam diriku sendiri untuk terus berjuang dan tidak menyerah pada keadaan. Aku berharap tanganku yang terluka ini bisa kembali seperti sedia kala. Aku ingin kembali berlatih, mengasah ilmu bela diriku, dan mungkin satu hari nanti bisa menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Aku ingin dapat menggunakan ilmu yang telah diajarkan oleh simbahku untuk membawa kebaikan. Bukan hanya di desa Bonorowo, tapi juga di tempat lain yang memerlukan. Hei, sama iki sing gawe wedang dikai kula. Kuncoro ki. Bajingan, tak gantung kabeh ning wit kluku. Tamat. Terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.